Di antara hak seorang anak terhadap bapaknya, anaknya belum lahir nih, belum ada di alam nyata, belum ada. Adalah bapaknya memilih ibu yang baik, yaitu memilih istri yang soleha. Maka sejak awal kita sudah, yang sudah terlanjur ya sudah ya maksudnya. Yang jomblo nih, sudah terlanjur ya sudah, sudah terlanjur ya. Udahlah. Tinggal berusaha disolehkan lagi ya. Kita berusaha mensolehkan diri, kita berusaha mensolehkan istri kita dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi maksud saya ketika seorang mencari istri, dia niatkan untuk mencari istri yang soleha yang bisa mendidik anaknya nanti. Maka sejak itu dia sudah dapat pahala. Karena dia memilih istri dengan pertimbangan supaya bisa mendidik anak yang soleh. Dapat pahala enggak dia? Anak belum ada kita dapat pahala. Anak belum ada kita sudah dapat pahala. Rasulullah juga bersabda, "Tazawwajul wadudal walud, fa inni mukatsirun bikumul umma yaumal qiyamah." Nikahilah wanita yang penyubur dan wanita yang penyayang, yang mencintai dan subur. Kenapa? Karena aku bangga jika aku punya pengikut yang banyak pada hari kiamat di hadapan para nabi yang lain. Nabi ingin kita punya anak banyak, dan yang dimaksud anak yang banyak tersebut adalah anak-anak yang terdidik, anak-anak yang soleh, sehingga bisa dibanggakan di hadapan para nabi-nabi yang lain. Maka jika seorang mau menikah, dia pilih-pilih mencari wanita yang subur. Bagaimana mengetahui wanita subur? Dengan melihat kakak adiknya atau ibunya, bagaimana dia mudah subur enggak, anaknya banyak, seperti itu. Ini boleh di antara salah satu poin faktor yang kita pilih agar kita punya anak banyak yang soleh dan soleha. Allah menamakan anak sebagai buah hati. Oleh karenanya semua orang tua tentu sangat sayang kepada anaknya. Tetapi dia harus mempersiapkan anaknya menjadi aset yang benar dan jangan salah. Jangan sampai anak malah menjadi sumber kesengsaraan di dunia, terlebih lagi di akhirat. Contoh, Allah juga mengingatkan tentang jangan sampai salah dalam menyiapkan anak-anak. Allah mengatakan, ya, wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah. Ketahuilah bahwasanya harta kalian, anak-anak kalian adalah apa? Fitnah. Itu ujian. Kalian bisa lulus dalam ujian tersebut dan kalian juga bisa salah dalam ujian tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Hadirin dan hadirat, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para wali-wali murid yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang bahwasanya anak adalah aset yang terbaik, aset buat kita di dunia maupun di akhirat. Tidak lain saya menyampaikan materi ini supaya kita lebih konsentrasi, lebih berjuang lagi dalam mendidik anak. Ya, lebih semangat, lebih berkorban karena kita sedang menyiapkan aset yang terbaik buat kita di dunia, terlebih lagi di akhirat. Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan tentang bagaimana ya anak-anak adalah buah hati kita, ya, kasih sayang kita. Makanya Allah mengatakan al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya. Sungguhnya harta dan anak-anak adalah perhiasan dunia, ya. Kemudian Allah juga berfirman, "Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banin." Sungguhnya dijadikan bagi manusia kecintaan kepada para istri dan juga kepada anak-anak. Demikian juga dalam hadis qudsi Allah menamakan anak-anak dengan buah hati, ya. Ketika malaikat mencabut nyawa anak seorang mukmin, maka Allah bertanya, "Hal qabattum walada abdi?" Apakah kalian para malaikat telah mencabut nyawa putra dari hambaku? Kata malaikat, "Na'am." Benar ya Allah. "Hal qabattum thamarata fuadihi?" Apakah kalian telah mencabut nyawa
buah hatinya. Ya, di sini Allah menamakan anak sebagai buah hati. Oleh karenanya semua orang tua tentu sangat sayang kepada anaknya. Tetapi dia harus mempersiapkan anaknya menjadi aset yang benar dan jangan salah. Jangan sampai anak malah menjadi sumber kesengsaraan di dunia terlebih lagi di akhirat. Contoh, Allah juga mengingatkan tentang jangan sampai salah dalam menyiapkan anak-anak. Allah mengatakan, ya, wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah. Ketahuilah bahwasanya harta kalian, anak-anak kalian adalah fitnah. Itu ujian. Kalian bisa lulus dalam ujian tersebut dan kalian juga bisa salah dalam ujian tersebut. Allah juga berfirman, ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum. Wahai orang yang beriman, ketahuilah di antara istri kalian dan anak kalian ada yang menjadi musuh bagi kalian. Maka waspadalah. Maksudnya musuh apa? Maksudnya istri bisa menjauhkan suaminya dari akhirat dan mendekatkan kepada neraka jahanam. Demikian juga anak-anak bisa menjauhkan seseorang dari akhirat surga dan mendekatkan kepada neraka jahanam. Makanya ketika Nabi Khadir membunuh seorang anak yang tidak punya salah, maka ditegur oleh Nabi Musa alaihissalam. Maka Nabi Musa berkata, aqatalta nafsan zakiyatan bighairi nafsin laqad ji'ta syai'an nukra. Apakah engkau membunuh seorang anak yang suci yang tidak punya kesalahan membunuh anak lain? Sungguh engkau telah melakukan perbuatan yang mungkar. Maka akhirnya Nabi Khadir menjelaskan, wa ammal gulamu fakana abawahu mu'minaini fakhashina ayyurhiqahuma tughyanan wa kufra. Adapun anak tadi yang mati, ya, sungguhnya kedua orang tuanya adalah dua orang tua yang mukmin. Ya. Fakana wa amal gulamu fakana abawahu mu'min fakhashina ayyurhiqahuma tughyanan wa kufra. Maka kami khawatir ini anak kalau sudah gede terlalu dicintai oleh kedua orang tuanya, maka ini anak bisa menjerumuskan kedua orang tuanya dalam perbuatan dosa, tughyan itu kezaliman atau dosa, wa kufra bahkan bisa menjerumuskan dalam kekufuran. Fa aradna ayyubdilahuma rabbuhuma khairan minhu zakata wa aqraba rahmah. Maka kami berharap Allah menggantikan bagi mereka anak yang lain yang lebih saleh, ya, zakatan wa aqraba rahmah, dan lebih sayang kepada mereka berdua. Ini dalil bahwasanya anak bisa menjerumuskan kedua orang tua dalam dosa dan kemaksiatan, bahkan kekufuran. Oleh karenanya Rasulullah SAW pernah bersabda, al-waladu majbanatun mabkhalatun mahzanatun. Kata Nabi SAW, anak-anak itu bisa majbanah, membuat seorang akhirnya jadi penakut, tidak berani berjihad misalnya, ya. Dan juga karena mikir anak-anak, dibikin juga mabkhalatun, buat orang tua menjadi pelit karena terlalu banyak mikir anak. Anak harus disiapkan investasi buat dia lah, siapkan rumahnya lah, sehingga orang tua jadi pelit. Mahzanatun, dan juga bisa membuat kesedihan dan berlarut-larut, ya. Misalnya seorang wanita gara-gara anaknya meninggal, maka dia pun melakukan niyahah, kesedihan yang tidak berhenti, menunjukkan bahwasanya anak-anak ini kalau tidak disiapkan dengan benar juga sumber malapetaka. Oleh karenanya seorang yang beriman berusaha menjadikan anak-anaknya sebagai aset yang terbaik, sumber kebahagiaan di dunia dan juga sumber kebahagiaan di akhirat. Baik. Saya katakan anak-anak merupakan aset yang terbaik karena dia adalah sumber kebahagiaan, sumber kegembiraan, dan juga sumber pahala di dunia maupun di akhirat. Kita punya anak yang soleh, kita bahagia, senang. Anak soleh, nurut, disuruh nurut, ya. Kita disuruh sama dia, kita kasih banyak amanah, tugas dia kerjakan dengan amanah, ya. Bahkan kita bisa mendengar nasihat darinya, ya. Diskusi, kemudian kasih masukan. Menurut saya begini, B, bagaimana kalau Abi begini? Masya Allah, itu nikmat luar biasa, ya. Kita amanahkan dia untuk
melakukan hal-hal yang perlu diamanahi ya. Itu kenikmatan luar biasa. Kita anak-anak ya, saya nggak bilang anak-anak apa namanya, kadang anak-anak berkelahi aja kita sudah bahagia. Anak-anak berkelahi, satu ambil mainan adiknya, satu ngelapor pada bapaknya, bi kakak ngambilin, anak-anak itu aja kita udah bahagia. Apalagi kalau mereka apa, akur, saling kadang apa, saling membuli di antara mereka ya. Bulian anak-anak kakak adik ya. Masalah anak sumber apa, sumber kebahagiaan ya. Kita udah punya anak besar-besar, punya anak lagi kecil, bahagia lagi ya. Jadi anak-anak itu memang sumber apa, kebahagiaan. Terus sumber pahala, dan ini juga dalilnya sangat banyak bahwasanya anak adalah sumber pahala. Baik, saya akan jelaskan tentang poin-poin bahwasanya anak adalah aset dari beberapa sisi. Yang pertama, anak-anak sumber pahala di dunia ya. Di antaranya seseorang bisa mendapat pahala banyak gara-gara ngurusi anak. Yang pertama, ketika dia masih jomblo, kemudian dia mencari istri, dia niatkan cari istri soleha supaya bisa mendidik anaknya nanti. Makanya dikatakan oleh sebagian ulama, min haqqil walad ala walidihi ikhtiyar al-um as-salihah. Di antara hak seorang anak terhadap bapaknya, anaknya belum lahir nih, belum ada di alam nyata, belum ada, adalah bapaknya memilih ibu yang baik, yaitu memilih istri yang soleha. Maka sejak awal kita sudah, yang sudah terlanjur ya sudah ya, maksudnya yang jomblo nih sudah terlanjur ya sudah, boleh sudah terlanjur ya. Udahlah, tinggal berusaha disolehkan lagi ya. Kita berusaha mensolehkan diri, kita berusaha mensolehkan istri kita dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi maksud saya ketika seorang mencari istri, dia niatkan untuk mencari istri yang soleha yang bisa mendidik anaknya nanti. Maka sejak itu dia sudah dapat pahala. Karena dia memilih istri dengan pertimbangan supaya bisa mendidik anak yang soleh. Dapat pahala enggak dia? Anak belum ada kita dapat pahala. Anak belum ada kita sudah dapat pahala. Rasulullah juga bersabda, "Tazawwajul wadudal walud, fa inni mukatsirun bikumul umma yaumal qiyamah." Nikahilah wanita yang penyubur dan wanita yang penyayang, yang mencintai dan subur. Kenapa? Karena aku bangga jika aku punya pengikut yang banyak pada hari kiamat di hadapan para nabi yang lain. Nabi ingin kita punya anak banyak, dan yang dimaksud anak yang banyak tersebut adalah anak-anak yang terdidik, anak-anak yang soleh, sehingga bisa dibanggakan di hadapan para nabi-nabi yang lain. Maka jika seorang mau menikah, dia pilih-pilih mencari wanita yang subur. Bagaimana mengetahui wanita subur? Dengan melihat kakak adiknya atau ibunya, bagaimana dia mudah subur enggak, anaknya banyak, seperti itu. Ini boleh di antara salah satu poin faktor yang kita pilih agar kita punya anak banyak yang soleh dan soleha. Kita milih-milih gitu, kita sudah dapat apa? Pahala ya. Cari wanita yang mencintai dan apa yang subur. Dua ini harus ada, mencintai dan subur. Kalau subur tapi ngomel terus percuma. Subur ngomel terus enggak tertarik untuk menggaulinya. Kalau penyayang tapi tidak subur juga tidak terwujud apa yang diinginkan. Maka Rasulullah menggabungkan keduanya. Yang penyayang mencintai, mutahabbibah ila zaujiha, berusaha menunjukkan cintanya, berusaha menarik hati suaminya. Yang kedua, al-walud, yang mudah untuk melahirkan. Jika seorang menikah ingin punya anak banyak yang soleh dan soleha, menguatkan umat ini ya, memperjuangkan dakwah ini, maka dia semenjak dia memilah-milih, usaha dia ke sana kemari, memilah-milih, cari informasi, semua dapat pahala. Semua dapat pahala. Anak belum ada, seorang sudah mendapatkan apa? Pahala ya. Makanya Rasulullah SAW memotivasi untuk punya anak soleh. Kata Nabi SAW, "Idza mata al-insan, inqata'a anhu amaluhu illa min thalath." Jika seorang manusia meninggal, maka terputus darinya seluruh amal soleh kecuali tiga, di antaranya waladun salihun yad'u lahu, anak soleh yang mendoakannya. Baik, sudah dia bisa dapat pahala sebelum anaknya ada. Sekarang kita bicara tentang bagaimana dapat pahala
dalam proses pembuatan anak tersebut. Kita tahu yang menciptakan manusia Allah Subhanahu wa taala, tapi ada sebabnya. Sebabnya di antaranya adalah berhubungan intim antara suami dan istri. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah, "Nisa'ukum harthul lakum fa'tu harthakum anna syi'tum." Sungguhnya istri-istri kalian adalah sawah ladang bagi kalian. Sawah ladang itu Allah menamakan para wanita dengan harth, yaitu sawah ladang, agar lelaki semangat untuk mendatanginya. Fa'tu harthakum anna syi'tum. Maka datangilah sawah ladang kalian kapan saja kalian maui dan bagaimanapun cara yang kalian datangi. Itu silakan, yang penting digauli. Mau kapan saja waktunya terserah, mau caranya bagaimana juga terserah, yang penting digauli. Kemudian kata Allah, "Waqaddimu li anfusikum wattaqullaha wa'lamu annakum mulaqu." Dan persembahkanlah buat diri kalian pahala dan bertakwalah kepada Allah, ketahuilah kalian akan bertemu dengan Allah. Jadi setelah Allah memerintahkan atau memotivasi para suami untuk mendatangi istri-istrinya, Allah berkata, "Wa qaddimu li anfusikum wattaqullah." Hendaknya kalian mempersembahkan pahala buat diri kalian dan bertakwalah kepada kalian karena kalian akan bertemu dengan Allah, yaitu pikirkan hari akhirat. Para ulama bahas pahala apa yang bisa didapatkan ketika berhubungan istri. Karena Allah ketika berbicara tentang hubungan intim suami istri, Allah mengatakan waqaddimu li anfusikum. Persembahkanlah buat diri kalian pahala. Maka para ahli tafsir membahas maksudnya adalah seorang ketika berhubungan dengan istrinya berniat untuk menjaga kemaluannya, juga menjaga kemaluan istrinya, berniat untuk menundukkan pandangannya dan menundukkan pandangan apa? Istrinya, berniat untuk menyalurkan hasrat pada tempat yang halal, dan ini semua sumber pahala. Untuk menghindari dari menyalurkan hasad dari tempat yang haram, di antaranya agar bisa punya anak yang soleh. Jadi kalau seorang berhubungan istrinya supaya bisa punya anak soleh, maka dia dapat pahala. Makanya diriwayatkan dari Umar bin Khattab, dia mengatakan, sungguhnya saya tidak ingin berhubungan, tapi saya datangi istri saya di ajil walad supaya bisa punya anak yang soleh. Umar mungkin karena saking sibuknya ya dengan urusan kenegaraan, urusan jihad, sehingga dia terkadang tidak berhasrat karena saking sibuknya urusan negara, tapi dia tetap mendatangi istrinya karena dia berharap punya anak yang saleh. Maka di antara cara kita dapat pahala, anak kita belum ada, dengan berniat agar anak kita nanti anak saleh, yaitu kita datangi istri kita, kita gauli istri kita dengan niat untuk mendapatkan anak saleh. Makanya ketika berhubungan kita berdoa, Allahumma jannibna syaitan wa jannibi syaitana ma razaqtana. Yang artinya Allah jauhkanlah kami dari syaitan, yaitu jauhkan aku dan istriku dari syaitan ketika kami berhubungan, dan jauhkanlah syaitan dari rizki yang kau berikan kepada kami, itu dari anak yang kau anugerahkan kepada kami. Karena kita tahu ketika proses hubungan intim terkadang jin ikut-ikutan. Allah berfirman, wa syarikhum fil amwali wal auladi wa'iduhum. Kata Allah, silakan kau iblis ikut serta dalam harta mereka dan dalam anak-anak mereka. Maksudnya di antara tafsiran yaitu ketika seorang laki menggauli istrinya, terkadang jin bisa ikut berlezat-lezat. Ya. Makanya ketika mau berhubungan, suami berdoa, istri juga berdoa. Apa doanya? Bismillah. Minimal apa? Bismillah. Dulu saya punya kawan di pondok. Saya sudah nikah dulu. Terus dia mau nikah. Saya lupa dia dulu nikah lu. Saya lupa ya. Sama di pondok pokoknya. Dia mau nikah, dia jalan dari kamar, dari ruangan ke depan, mundur ke depan. Dia hafal, Allahumma jannibna syaitan wa jannibi syaitana ma razaqtana. Diulang-ulang. Karena ketika kejadian mungkin lupa kan, enggak gampang. Malam pertama bisa dia apa? Lupa. Tapi dia persiapan luar biasa. Luar biasa dia. Allahumma jannibna syaitan wa jannibi syaitana razaqtana. Terus berulang-ulang. Kita dari luar, masya Allah. Mungkin saya belum nikah gitu. Saya belum nikah, dia di luar. Karena saya waktu sudah nikah, saya sudah tidak di pondok. Ini contoh persiapan ya. Nah, ketika kita berdoa, ketika berhubungan istri, kita berdoa supaya anak kita anak yang saleh, karena Nabi SAW mengatakan, in yuqaddar lahu fi dzalika waladun lam yadurruhu asyaitan abadan, atau kama qala Nabi SAW. Kalau ditakdirkan dalam hubungan intim tersebut ada seorang anak, maka syaitan tidak akan bisa memberi mudarat kepada anak ini.
Tapi apa maksudnya? Setan tidak akan bisa beri mudarat kepada anak ini. Kata para ulama maksudnya bukan berarti dia jadi maksum, tidak pernah berdosa, enggak. Karena yang maksum cuma para nabi. Tapi maksudnya anak ini intinya akan jadi anak soleh. Mau bagaimana masalahnya, mau nakal dulu, mau baik terus nakal baik lagi. Pokoknya intinya dia akan jadi anak apa? Soleh. Maka doa ini sangat penting karena Nabi telah menjanjikan siapa yang baca doa tersebut, kemudian dalam hubungan intim tersebut dapat anak, maka niscaya anak itu tidak akan diberi mudarat oleh apa? Syaitan. Jadi masalah kita baca doa tersebut ternyata tidak hamil. Pas lagi berhubungan tidak baca doa hamil. Itu masalah. Makanya jangan sampai lupa baca doa ya. Kalau perlu pasang apa namanya alarm atau apa ya, intinya jangan lupa doa tersebut. Doa ini sangat penting. Saya ceritakan kisah menakjubkan ya, kisah ini ada seorang saya kenal dia ya, pernah ketemu juga. Jadi bukan dia yang cerita tapi kawannya cerita ke saya ya. Jadi dia sekeluarga tinggal di Mekah. Kakak-kakaknya hafiz Quran. Adiknya yang paling kecil nakal luar biasa. Semua dia lakukan. Narkoba lah, inilah, anulah, semua. Sampai orang-orang kayaknya sudah kecewa sama dia atau putus asa dari dia. Tapi sebenarnya kemudian dia mau kerja, dia nggak mau ilmu agama, dia kerja ke London apa kemana, ke Eropa atau ke Inggris, saya lupa. Sampai di sana ternyata dia dapat hidayah malah di sana. Malah ketemu orang mungkin yang ngaji, dia mulai ini sampai akhirnya dia jadi orang alim, sampai dia berdakwah, sampai ratusan orang masuk Islam gara-gara dia. Tapi ibunya tidak pernah putus berdoa untuknya ya. Maka pokoknya kalau kita berdoa, lihat anak kita, yang penting saya dulu berdoa. Insyaallah husnuzan, anak ini suatu saat akan apa? Akan menjadi anak saleh. Ada seorang ya, seorang ulama ya. Saya pernah duduk sama orang orang awam. Saya lagi cuci mobil di Madinah sama orang awam. Terus orang itu udah tua. Dia bilang, kamu kenal Syekh Fulan? Saya bilang, iya kenal. Itu Syekh itu dulu waktu masih kecil nakalnya luar biasa. Waktu masih remaja. Kok bisa? Bapak saya bilang, kamu boleh main sama siapa aja kecuali sama orang ini, jangan. Bayangkan. Kamu boleh main sama pemuda siapa saja kecuali sama anak ini. Tidak boleh. Sekarang jadi ulama besar. Maksudnya, pokoknya kalau kita tempuhi sebab jangan pernah putus asa. Di antaranya ketika berhubungan dengan istri, jangan lupa berdoa dengan doa tersebut. Ayo diulang, hafal. Allahumma jannibna syaitan. Bismillah dulu, bismillah. Allahumma jannibna syaitan wa jannibi syaitan ma razaqtana. Allahumma jannibna syaitan. Ulang. Allahumma jannibna syaitana wa jannibis syaitan ma razaqtana. Coba berdiri. Kelihatannya sepele tapi subhanallah berkah. Rasulullah yang menjamin syaitan tidak akan bisa beri mudarat kepada dia. Ulama mengatakan intinya dia ujungnya akan menjadi anak yang soleh. Bisa soleh terus-terusan, bisa melalui beberapa tahapan, mungkin nakal sedikit tapi balik lagi. Ya. Ini semua dalil bahwasanya anak belum ada saja kita sudah dapat pahala gara-gara si anak tersebut. Gara-gara si anak tersebut karena kita niat untuk punya anak yang soleh, maka ini adalah aset. Dia belum ada, sudah merupakan aset pahala bagi kita. Kemudian setelah dia ada, kita melakukan banyak ibadah terkait dengan sang anak. Di antaranya kita akikahkan, pahala enggak itu? Pahala. Kita biayai kehidupannya, kita mendidiknya. Makanya infak yang kita keluarkan buat anak itu paling lebih besar daripada infak-infak yang sunnah. Kata Nabi SAW, dinarun anfaqtahu fi sabilillah wa dinarun anfaqtahu fi raqabah wa dinarun tasaddaqta bihi ala miskin wa dinarun anfaqtahu fi ahlik a'zamuhu ajran alladhi anfaqtahu ala ahlik. Kata Nabi SAW, sekeping dinar
yang kau infakkan untuk fisabilillah, untuk jihad, sekeping dinar itu adalah 4/4 gram emas. Sekeping dinar yang kau infakkan untuk memerdekakan budak, sekeping dinar yang kau infakkan untuk fakir miskin, dan sekeping dinar yang kau infakkan untuk keluargamu, itu anak istri, yang lebih besar pahalanya adalah yang kau infakkan untuk keluargamu. Infak buat anak-anak adalah pahalanya besar. Makanya ketika dalam hadis marra bin Nabi sallallahu alaihi wasallam rajulun fa ra'ahu ashabuhu ya min jaladihi wa nasyatihi. Ketika ada seorang laki lewat di hadapan Nabi, para sahabat lihat pemuda ini semangat, jalatu sabar, orangnya kuat, nasyat, gesit, orangnya gesit kuat. Maka sahabat kasih ide, kata para sahabat, lau ja'ala dzalika fi sabilillah. Seandainya pemuda ini yang kuat, gesit, menggunakan atau mengoptimalkan kegesitannya dan kekuatannya untuk berjihad fi sabilillah, daripada dia keluar cari kerja, cari nafkah. Ini ide para sahabat karena melihat orang ini mungkin gesit dan kuat. Maka Rasulullah SAW memberi faedah tambahan kepada para sahabat. Kata Nabi SAW, "Lau kharaja yas'a." Ya, orang ini kalau dia keluar cari nafkah, ala waladihi sigaran, dalam rangka untuk mengurusi anak-anaknya masih kecil, fahuwa fi sabilillah. Sungguhnya dia sedang fi sabilillah. Dia sedang berjihad. Kenapa? Dia mencari nafkah untuk mengurus anak-anaknya yang masih apa? Kecil. In kana kharaja yas'a ala abawaihi kabiraini, ya, kalau dia keluar bekerja untuk mengayomi kedua orang tua yang sudah tua, fahuwa fi sabilillah, maka dia di jalan Allah. In kana kharaja yas'a liyu'iffa nafsahu, kalau dia bekerja keluar kerja cari nafkah untuk agar dia tidak minta-minta sama orang, menjaga harga dirinya, fahuwa fi sabilillah, maka dia fi sabilillah. In kana kharaja yas'a tafakhuran wa riya'an, fahuwa fi sabilillah syaitan. Adapun kalau dia kerja cari uang dalam rangka untuk bangga-banggaan, punya rumah paling banyak, punya rumah paling besar, punya mobil paling banyak, punya moge paling banyak, punya ini paling banyak, atau riya, maka di jalan syaitan, di jalan syaitan. Maksud saya, si Nabi mengatakan, in kana kharaja yas'a ala waladihi sigaran fa huwa fi sabilillah. Kata Nabi, kalau dia keluar cari nafkah dalam rangka mengurusi anak-anak masih kecil, sungguhnya dia sedang berjihad di jalan Allah. Ternyata seorang keluar cari nafkah yang dia pikirkan untuk anak-anaknya. Kita udah begini, apa yang kita pikir? Pikir anak-anak gimana? Ya, maksudnya banyak orang tua seperti itu ya. Dia pikir gimana, yang penting anaknya sekolah, yang penting anaknya ini, yang anaknya berhasil. Kalau ada sawah dia jual supaya untuk biaya apa? Anak-anaknya. Ya. Kalau perlu apapun, yang penting anaknya senang. Banyak orang seperti itu. Tapi dia harus niatkan karena Allah. Niatkan karena Allah sehingga semua yang dia keluarkan itu benar-benar infak yang sangat bernilai. Maka jangan pernah ragu kita berinfak untuk anak-anak. Tentunya dengan segala pertimbangan dan perhitungan, bukan boros juga, tidak. Tapi kalau selama itu untuk keperluan anak-anak, untuk sekolahnya, untuk SPP-nya, untuk beli bukunya, untuk manggil guru ngaji, ya, untuk pendidikannya, maka itu infak yang dikeluarkan pada tempatnya. Anda usah pernah menyesal. Jangan pernah menyesal. Itu benar. Uang sudah kita keluarkan pada tempatnya. Kita nyaman. Tapi kalau kita tidak karena Allah, ini sedikit-sedikit lagi SPP, sedikit SPP, uang naik kelas saja bayar lagi. Apalagi sebagian ke sekolah, Allah musta'an, duit melulu. Ya, sudah daftar masuk bayar, terus SPP bulanan, terus naik kelas apa bayar? Infak naik kelas lah. Harusnya kan naik kelas dapat hadiah, ini malah suruh bayar. Kalau kita enggak karena Allah, kita pening. Tapi kita bilang ya ini semua karena Allah. Insya Allah saya infak pada tempatnya. Bahkan Nabi menamakan jihad fi sabilillah. Maka ketika anak masih hidup, terlalu banyak sumber pahala yang bisa kita dapatkan dari anak-anak tersebut. Belum kita memeluknya, belum kita menciumnya. Ya, ketika ada Aqra bin Habis, dia mengatakan, innali asyrah aulad lam uqabbil ahadan minhum, kama qala. Kata dia, saya punya anak 10 orang, saya tidak pernah cium salah satu di antara mereka. Kata Nabi, man la yarham la yurham. Siapa yang tidak mencintai, tidak merahmati,
tidak dirahmati oleh Allah. Maka kita merahmati anak kita, kita gendong, kita cium, ya, kita bawa, kita sayang sama dia, kita akan disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena di antara sebab turunnya rahmat Allah kita merahmati makhluk, ya. Di antaranya anak kita sendiri, Bahkan Nabi tegur ketika ada Aqra bin Habis At-Tamimi yang dia bangga seakan-akan tidak mencium anak, menunjukkan kejantanan, menunjukkan karismatik. Maka Rasulullah tegur, justru sebaliknya. Kau model seperti itu, kau tidak dirahmati oleh Allah. Siapa yang bisa mencegahmu jika Allah mencabut rahmat dari jiwamu? Tidak ada. Justru Nabi SAW mencium Hasan dan Husain. Rasulullah SAW mencium bibir Hasan dan Husain. Subhanallah. Sampai ketika kepala Al-Hasan setelah dibunuh di Karbala didatangkan di hadapan kalau tidak salah Ubaidillah bin Ziyad. Kemudian dia mengambil kayu, dia masukin di mulut Husain. Maka sahabat kalau tidak salah Anas bin Malik bilang itu pernah dicium oleh Nabi. Bibir yang kau gini-gini kan pernah dicium oleh siapa? Nabi SAW. Rasulullah mencium bibir cucunya. Rasulullah SAW menggendong apa? Cucunya, ya. Oleh karenanya sayang kepada anak adalah sebab sayang Allah kepada kita. Irhamu man fil ard yarhamkum man fis sama. Rahmatilah yang di bumi, niscaya Allah akan merahmatimu. Maka subhanallah, kita sayang sama anak, kita peluk mereka, kita ngobrol sama mereka, kita ajak jalan-jalan, kita kasih hadiah, kita kasih nasihat. Ini semua pahala. Antum dakwahi orang kan mungkin belum tentu ada yang mau dengar, tapi kalau antum dakwahi anak-anak adalah dakwah. Diajak ini, dibimbing, diajak salat ke masjid, salat sunnah, salat malam bareng, semua pahala. Maka anak-anak adalah sumber pahala ya. Gampangannya Rasulullah mengatakan fi kulli dzati kabidin ratbin sadaqah, ya. Karena Nabi SAW bersedekah pada hewan manapun yang hidup. Kabid rotbah maksudnya masih ada nyawa, yaitu hatinya basah, maksudnya masih bernyawa. Kau bantu maka dapat apa? Dapat pahala, ya. Ketika ada seorang muslim menanam pohon kemudian bijinya atau buahnya dimakan oleh burung, maka Rasulullah mengatakan pahala. Maka sahabat bertanya, kok bisa ya Rasulullah? Kata Rasulullah, setiap nafkah atau berbuat baik kepada hewan, ya, itu ada pahalanya. Bukankah Rasulullah menjelaskan ada seorang lelaki yang memberi minum kepada seekor anjing masuk surga gara-gara memberi minum seekor anjing. Nah, apalagi kita bicara manusia, kita mengurus manusia, anak kita sendiri. Bahkan seandainya la qadarallah, kita tidak ingin itu terjadi, ternyata ada orang punya anak autis misalnya atau cacat misalnya. Ya, kita kalau bantu anak orang yang cacat, pahalanya besar enggak? Anak orang lain cacat, pahalanya besar enggak? Boleh besar. Apalagi anak sendiri. Ada beberapa orang datang pada saya autis, anaknya lagi autis lagi. Saya bilang subhanallah, mungkin Allah ingin kebaikan bagimu lewat dua anak ini, ya. Maksudnya pahala tiap hari mengalir sehingga dia benar-benar, saya lihat dia ngerawat anaknya dengan penuh kasih sayang. Dengan penuh kasih sayang, benar-benar dirawat, tidak ada kedongkolan sama sekali. Bagaimana tidak Allah merahmatinya? Allah akan beri dia rahmat yang besar. Dia sedang mengurus manusia, ciptaan Allah yang kebetulan cacat, kebetulan juga adalah anaknya sendiri. Kalau mengurus anak yatim aja pahala, apalagi anak yang seperti tidak bisa apa-apa. Artinya anak bagaimanapun kondisinya, dia merupakan sumber pahala. Dan bukankah, ya, mengurus anak adalah silaturahmi? Ya, kita tidak boleh putuskan silaturahmi dengan ibu kita, dengan kakek kita, kakak kita, adik kita, termasuk anak kita. Ini rahim kita, rahim secara langsung. Maka ngurus anak itu merupakan sumber pahala yang sangat banyak. Baik. Bagaimana lagi kalau ternyata anak yang kita urus akhirnya menjadi anak yang saleh, yang menyenangkan? Subhanallah. Bahagia luar biasa. Nurut. Inilah perjuangan yang kita lakukan. Tentu semua dari Allah Subhanahu wa taala, tapi ada sebab, ada ikhtiar. Kita mendoakan. Makanya Allah menyebutkan di antara ciri penghuni surga adalah orang-orang yang selalu mendoakan anak-anaknya. Ketika Allah berfirman, "Ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna." Dan hamba-hamba Ar-Rahman, yaitu penghuni surga, Allah sebut ciri mereka, alladzina yamshuna 'alal ardi hauna, yang berjalan di atas bumi dengan penuh tawadhu,
Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salam. Dan sampai Allah berfirman, walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Kata Allah, orang-orang yang senantiasa berdoa, ya Rabb kami, anugerahkanlah kepada kami istri-istri soleha dan anak-anak yang soleh. Waj'alna lil muttaqina imama, jadikanlah kami pemimpin bagi orang bertakwa, jadikanlah kami teladan bagi orang bertakwa. Allah menyebutkan dalam ciri-ciri penghuni surga ini ibadur rahman dengan lafal walladzina yaqulun, dan orang-orang yang senantiasa berdoa. Yaqulun fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' kalau bahasa Inggris apa? Present tense, ya. Bukan past. Past sudah berlalu, fi'il madhi. Ini masih terus berjalan continue, ya. Apa? Continuous tense, ya, enggak tahu bahasa Inggris. Intinya menunjukkan kesinambungan. Jadi sifat penghuni surga senantiasa mendoakan istri dan anaknya. Bapak-bapak sering doain istri enggak? Jangan-jangan enggak pernah. Udah bosan sama istri? Enggak boleh. Ciri penghuni surga itu sering mendoakan apa? Istri yang berjuang, mau dia baik atau enggak baik, doain. Kalau dia enggak baik, doakan supaya baik. Kalau dia enggak soleha, supaya soleha. Kalau belum dapat hidayah, supaya dapat apa? Hidayah. Sering mendoakan istri itu ciri penghuni surga. Di antaranya sering mendoakan apa? Anak. Maka kita bisa mengukur diri kita sejauh mana. Apa kita sering mendoakan anak istri? Kalau enggak berarti ada yang kurang. Bangun malam cuma ya Allah lunaskan hutang-hutangku, itu aja doanya. Lunaskan hutang-hutang. Yang ada aset istri anak tidak didoain, ya. Doain istri dan doain apa? Anak. Itu ciri penghuni surga. Ya, makanya di antara ikhtiar kita agar punya anak soleh, kita sering doakan. Nah, kalau ternyata anak tersebut menjadi anak soleh, itu bahagia luar biasa. Sebagian orang menderita, dia punya harta banyak, anaknya tidak soleh. Penderitaan luar biasa. Saya sudah sering cerita, saya pernah naik pesawat suatu kota dengan orang Chinese, ya. Saya ngobrol. Dia inilah punya kekayaan ini, punya properti. Saya bilang, gimana sekarang? Dia jujur, dia bilang dia bukan orang Islam. Dia bilang, satu sekarang saya sesalkan, kata dia. Anak-anak saya jauh dari saya. Saya sudah biayai semuanya, saya totalitas jauh dari saya. Tidak ada telepon saya, nggak ada kunjungi saya. Ibu anaknya kaya, dia juga kaya, tapi apa percuma kekayaan tidak ada anak-anak? Penderitaan. Di rumah sederhana, anak-anak datang tiap hari, mijit-mijit, ngobrol, bawain pisang goreng. Tidak harus pizza, pisang goreng juga oke. Yang penting datang. Bahagia di situ, bahagia sederhana. Lihatlah bagaimana di luar negeri sana, di Eropa, betapa banyak orang-orang tua hidup dengan anjing. Tidak ada anak-anaknya tidak ada yang tengok dia. Bahkan kalau ada yang sakit, anaknya pesan. Ini kenyataan, saya 2 kali dapat, saya di dua negeri kafir saya pernah kunjungi, kasusnya sama, karena kebetulan perawatnya orang-orang Islam. Mereka cerita sama saya, heran Ustaz, 2 negara yang berbeda. Ustaz, heran di sini, kalau ada orang tua sakit, anaknya bilang, nanti kalau mati telepon saya. Kalau mati baru telepon, kalau belum mati jangan telepon. Sehingga mereka terkadang bikin film yang indah-indah, bagaimana mengunjungi orang, belum tentu dilaksanakan oleh mereka, paham? Dan banyak meninggal di rumah sudah berapa hari, 2 hari, 3 hari baru ketahuan, atau seminggu, 2 minggu. Kenapa? Enggak ada yang pernah kunjungi, enggak ada yang pernah telepon. Kalau telepon, loh, ibu kok enggak angkat-angkat? Kan orang khawatir. Tapi enggak pernah diteleponin, mati begitu aja. Penderitaan luar biasa. Satu lagi, ada saya punya kerabat kebetulan jadi perawat di negara bule-bule lah, ya, artinya. Dia bilang, suatu hari ada orang sakit, anaknya pesan, nanti kalau udah meninggal telepon saya. Pas lagi sekarat, saya telepon dia. Ini bapak kamu gini, dimarahin. Saya kan udah bilang kalau meninggal baru telepon. Subhanallah. Kalau meninggal baru telepon. Akhirnya udah tua, bawanya anjing. Coba antum lihat kemana-mana bawa apa? Anjing. Ngobrol sama anjing, mana anjing. Tapi kalau orang Islam jalan, lihat cucunya dia doyeng dia, anaknya rame-rame. Mungkin duit nggak ada, nggak apa-apa. Tapi yang penting kebersamaan, ya nggak? Apalagi kebersamaan dan duitnya banyak. Maksudnya, subhanallah, itu jadi anak soleh itu benar-benar aset kebahagiaan luar biasa.
Ketika seorang kehilangan anak soleh, penderitaan, tangisan dalam kesendiriannya, menyesal punya anak tersebut. Makanya banyak sekarang mereka tidak mau punya anak. Ya enggak? Banyak nggak mau punya anak. Nggak mau punya anak. Bingung sampai yang kasih punya anak dikasih hadiah. Nggak mau punya anak. Banyak di antara mereka sukanya kumpul kebo aja. Kumpul kebo. Kumpul kebo, daftar di ketua RT mereka. Saya punya kebo baru. Nanti kebo udah ganti kebo baru, lapor lagi. Seperti itu. Mempunyai anak ketika susah, biaya, ngurus. Nanti kalau udah besar belum tentu berbakti. Di negara sana ada anak diomelin sama bapaknya, anak ini lapor kepada negara, diambil, dijadikan anak negara. Subhanallah. Memutuskan silaturahmi negara tersebut. Ini hidup kayak begitu. Tapi kalau punya anak, subhanallah, telepon mamanya, ketawa-ketawa mamanya, datang mijit mamanya, datang pijit bapaknya, itu bahagia luar biasa. Bahagia luar biasa ya. Apalagi mamanya juga ikut mijit. Jadi kita senang punya anak yang baik. Maka di antara aset yang mendatangkan kebahagiaan luar biasa adalah anak-anak yang soleh, anak-anak yang soleh, yang perhatian sama kedua orang tuanya. Karena orang tua itu bukan cuma butuh harta, dia butuh juga dengan anak-anaknya. Ya. Apalagi anak sudah kaya, udah ini. Kemarin kan ada kejadian, saya sempat viral ya, yang nyekolahkan anaknya di luar negeri, terus dia sakit, anaknya nggak mau datang karena sudah sukses di negara kafir. Udah lupa, akhirnya sampai meninggal, sampai dia menyesal menyekolahkan anaknya di luar negeri, karena ternyata anaknya brengsek semua. Iya, menyesal. Beberapa kali kejadian loh, tersebar viral saya sempat dibaca beberapa kali kejadian, bukan sekali dua kali. Kalau saya baca 3 kasus. Ya, tapi kita tidak usah sebut nama. Tapi intinya begitulah. Sebagian orang menyesal mensukseskan anaknya duniawi, tapi tidak mendidik agamanya, berhasil secara dunia, tidak sukses secara akhirat, akhirnya menjadi sumber kesedihan, sumber penderitaan di akhir hayat sang orang tua. Waliyadzubillah. Waliyadzubillah. Oleh karenanya, seorang berusaha, berjuang, didik anak-anak, mendoakan. Ketika anak-anak menjadi anak soleh, maka itulah sumber kebahagiaan bagi orang tua di dunia. Baik, apalagi ketika di masa tua, aset paling membahagiakan adalah anak yang soleh. Paling membahagiakan adalah anak yang soleh. Ya. Tapi kalau anaknya nakal, sudah bapaknya tidak dipedulikan, ibunya tidak dipedulikan, ya. Bahkan masih terus merampok harta ayah dan ibunya. Ya. Datang lagi ambil uang lagi, datang lagi ambil ini, asetnya dijual. Mengerikan. Seperti itu penderitaan yang berkesinambungan ketika punya anak yang durhaka. Tapi kita lanjutkan. Bagaimana anak menjadi aset bagi kita setelah kita meninggal dunia. Anak ini aset luar biasa. Aset luar biasa setelah kita meninggal dunia. Karena ketika berpindah dari alam dunia ke alam akhirat, kita sudah tidak butuh dunia lagi. Yang kita butuh adalah pahala. Kita sudah tidak bisa beramal soleh lagi. Udah nggak bisa sholat lagi, udah nggak bisa berdoa lagi, udah nggak bisa puasa lagi, nggak bisa. Maka kita butuh kebaikan orang lain yang bisa menambah pahala kita di akhirat. Dan di antara aset terbaik yang buat kita berpahala jalan terus adalah anak-anak. Makanya Rasulullah ketika menyebutkan tentang amal soleh yang masih terus berlanjut dalam sabdanya, "Idza mata al-insan inqata anhu amaluhu." Jika telah meninggal seorang manusia, terputus seluruh amalnya. Illa min thalath, kecuali ada tiga perkara. Rasulullah menyebutkan sedekatun jariyah, sedekah jariyah. Alhamdulillah punya sedekah jariyah. Yang kedua, ilmu yang tafa'u bi ilmu bermanfaat, yaitu ustaz, dai yang menulis buku, yang mengajarkan. Yang ketiga, waladun salihun yad'u lahu, anak soleh yang mendoakannya. Rasulullah tidak bilang istri soleha, Rasulullah tidak bilang teman yang baik, Rasulullah tidak mengatakan orang tua yang baik. Tidak. Kenapa? Karena semua itu cepat selesai. Orang tua biasanya duluan meninggal daripada kita, ya tidak? Orang tua kita sayang sama kita, tapi dia duluan meninggal dari kita biasanya. Istri pun demikian. Mungkin kita meninggal, istri kita
tidak lama kemudian menyusul. Umur dia tidak panjang biasanya. Kalau dia nikah lagi selesai urusan sudah. Kita meninggal, dia nikah lagi, ya mungkin dia sudah lupa sama kita ya. Ya. Terkadang kita masih hidup dia tidak setia. Apalagi suami. Istri saja masih hidup dia sudah kawin lagi ternyata. Apalagi sudah mati mungkin dia kawin lagi. Doain istri belum tentu. Apakah semua suami doakan istrinya? Belum tentu. Belum tentu. Suami yang soleh mendoakan apa? Istrinya, tapi belum tentu. Itu pun kalau dia doakan sebentar lagi dia nyusul. Tapi yang aset lama anak soleh. Anak soleh. Saya kasih gambaran sama Bapak. Kita udah meninggal, anak kita doain kita. Kita meninggal, anak kita mungkin meninggal 40 tahun lagi. Anak kita. Kalau anak kita baik, dia menikah, dia punya anak lagi, cucu kita. Dia bilang jangan lupa doain kakek. Ya enggak? Kakek dulu begini, kakek begini. Betapa sering kita ceritakan kebaikan orang tua kita kepada anak kita. Nenek dulu begini, mbah dulu begini. Sehingga dia terpacu untuk mendoakan orang tua kita. Kalau anak kita soleh, dia suruh cucunya apa? Doain kakek dulu gini. Sehingga berkesinambungan. Sehingga dalam puluhan tahun, bisa jadi ratusan tahun terus kita didoakan. Ketika kita diberi taufik oleh Allah punya anak yang soleh. Makanya Rasulullah mengatakan amal yang tidak terputus anak soleh karena dia lama. Kalau orang tua istri sebentar atau suami sebentar, tapi anak ini lama. Maka ini aset yang luar biasa. Kita dalam alam barzah apa yang kita butuhkan? Kita butuhkan doa. Kita butuhkan doa. Kemudian di antaranya para ulama menyebutkan jika seorang anak soleh kesolehannya di antaranya sebab karena usaha kita, ya. Kita yang panggilkan guru ngaji, kita yang masukkan ke pondok, kita yang bayarkan, kita yang mengkontrol, kita yang mutaba'ah, kita yang mengawasi. Meskipun yang ngajar ustaz-ustaz, tapi kita dari sebabnya. Maka anak itu soleh gara-gara kita, maka seluruh pahala dia kalau dia beramal soleh lari sama kita. Dia ngaji, kita dapat pahala. Dia sholat, kita dapat pahala. Dia umroh, kita dapat pahala. Dia berbuat baik, kita dapat pahala. Dia berkata jujur, kita dapat pahala. Maka ini aset luar biasa. Bayangkan antum punya anak 4 misalnya. Semua anak soleh. Semua antum yang didik. Kemudian masing-masing meninggal 50 tahun setelah antum meninggal. Antum meninggal berarti antum dapat bonus 50 tahun, 50 tahun, 200 tahun. Seakan-akan antum masih hidup 200 tahun lagi. Karena anak-anak ini hidup umur 50 tahun beramal soleh melulu, semua amal soleh lari juga sama antum. Maka ini diantara aset paling baik untuk kita di akhirat. Paling baik. Antum tinggal didik anak antum berjuang. Ketika dia jadi anak soleh, statusnya anak lelaki soleh, anak wanita solehah, maka seluruh amal soleh yang dia kerjakan, pahala juga ngalir kepada kita yang mengajarkannya. Karena Rasulullah SAW bersabda, "Man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi." Siapa yang menunjukkan pada kebaikan, bagi dia seperti pahala orang yang melakukannya. Yang membuat dia, menyebabkan dia soleh siapa? Kita. Bukankah kita yang mengarahkan, kita sejak kecil ngajak dia ke masjid, kita sholat sunnah di hadapan dia, kita baca Quran depan dia, kita kenalkan kepada para ustadz, kita ajak ke pengajian, kita biayai sekolah. Dia soleh, luar biasa. Pahala ngalir terus. Makanya saya bilang, kalau bisa punya anak banyak lakukan. Kalau tidak mudah sudah. Anak anugerah. Kadang Allah beri banyak, kadang enggak. Tapi kalau bisa punya anak banyak, punya anak yang banyak. Di Saudi menakjubkan. Kalau dengar cerita menakjubkan. Saya pernah diundang makan teman saya, laki-laki saja 24 bersaudara. Laki-laki saya berapa? 24? Subhanallah. Makan tuh undang makan kayak pesta. Padahal mereka sendiri nggak ada orang lain. Rame. Kambing guling semua. Masya Allah. Kambingnya benar diberikan. Saya baru kali makan kambing besar. Ditaruh di tempayan dalam bukan terbalik, dalam kondisi berdiri kambingnya itu. Luar biasa. Saya mau potong juga ragu-ragu. 24 orang laki-laki semua. Jadi besar sampai apa? Kecil. Luar biasa. Banyak-banyak. Ada cerita seorang punya anak 65 orang perempuan semua. Dia ceritanya seorang lelaki, dia anak laki-laki salah satunya bapaknya, dan dia pingin agar punya anak laki-laki karena dia salah satunya laki-laki
dari bapaknya, dia pikir nasabnya masih bersambung. Ternyata dia nikah, anaknya perempuan. Nikah lagi sampai nikah, anaknya semua 65 perempuan. Anak banyak sekali. Jangan tanya. Ada kemarin juga saya ketemu orang di Indonesia, om dia. Tadi saya pas ke Malang, orang Arab juga, orang Arab Indonesia. Om dia nikah, istri pertama anak 11 perempuan, istri kedua anak 11 laki-laki. Luar biasa. Suatu kebetulan yang menakjubkan. 11 anak perempuan, 11 apa? Laki-laki. Jangan pikiran macam-macam ya, cuma cerita ya. Cerita. Maksud saya ya. Dan sebagian orang Masya Allah dari satu biang anak bisa sampai banyak. Istri saya 13 bersaudara. 13 bersaudara. Itu pun berhenti karena bapak mertua saya meninggal. Kecelakaan pesawat sehingga ibu mertua tidak punya anak lagi. Tapi seandainya bapak mertua masih hidup mungkin bisa 25. Saya punya kawan, ini cerita aja ya, cerita aja. Saya punya kawan umur 38 tahun. Umur berapa? Anaknya 23. Orang Indonesia, asli Indonesia. Salah satu keajaiban dunia saya bilang. Bener. Saya ketemu, dia kirim video lagi anak kasih makan. Anak banyak sekali kayak anak yayasan. Anak dia semua. Umur 38, anak 23. Allahu Akbar. Saya langsung kerdil rasanya di depan dia. Jadi kalau anak soleh semua, Masya Allah, bisa bikin kerajaan dinasti. Tidak apa-apa, semua insya Allah. Mau anak sedikit banyak semua dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang penting yang ada kita optimalkan, Ya. Ini anak semua kalau beramal soleh kita yang didik, pahala ngalir terus. Kita sudah meninggal, pahala jalan terus. Di alam barzah jadi taman surga di alam barzah. Kenapa? Anak-anak semua beramal soleh. Baik. Bagaimana lagi di akhirat? Di akhirat Rasulullah bersabda, "Innar rajula la turfa'u darajatu fil jannah." Ada seorang di surga ditinggikan lagi derajatnya. Dia berkata, "Anna li hadza?" Kok bisa? Dia tahu amal dia cuma sedikit. Kenapa? Ternyata di surga dia dinaikkan lagi. Maka dikatakan kepadanya, "Bistighfari waladika laka." Karena anakmu sering beristighfar buat kamu. Semasa engkau sudah meninggal, dia masih hidup, dia senantiasa doakan istighfar buat kamu. Maka jangan lupa pesanin anak-anak. Anak-anak itu kita dikte. Udah doain abi enggak? Apa doanya? Rabbi gufirli wali walidayya warhamhum. Tanyain sama mereka, tadi sujud doa enggak abi? Doain umi enggak? Kamu enggak sayang abi sama umi? Digituin sehingga dia terbiasa. Dia terbiasa. Doain abi dan umi enggak? Sehingga terbiasa. Kita talqin, kita dikte sehingga dia terbiasa. Saya pernah doa, kebetulan saya nangis waktu itu. Anak saya ngelihat. Abi doain siapa sih? Doain kamu lah katanya. Doain kamu. Jadi dia tahu bosnya abinya sayang sama dia. Ini dia juga insya Allah balas. Dia juga doain apa orang tuanya. Anak-anak perlu didikte, diajar, ditalkin, suruh praktek, seperti itu. Jadi seorang di surga bisa terangkat derajatnya gara-gara doa anaknya. Taib. Apalagi manfaat aset anak-anak? Rasulullah menyatakan, "Man ubtuliya bi syai'in min haula'il banat, fasabara 'alaihinna wa kasahunna." Ya. Siapa yang diuji oleh Allah dengan punya anak perempuan, kemudian bersabar dalam mengurusnya, kemudian memberi pakaian padanya, memberi makan kepadanya, kunna lahu sitran yaumal qiyamah minan nar. Maka anak-anak perempuan ini akan menjadi penghalang api neraka baginya pada hari kiamat. Jadi yang punya anak perempuan bersyukur, alhamdulillah. Anak perempuan itu penghalang neraka jahanam. Memang butuh ekstra ngurus anak-anak perempuan. Sampai carikan jodoh buat dia. Sampai dia sudah nikah pun terkadang kita harus terus nanya-nanya gimana kabarnya. Tapi itu penghalang dari neraka jahanam. Gimana tadi yang anak perempuannya 65? Banyak. Jadi yang cerita ke saya seorang syekh haji kemarin, dia ketemu orang umur 80 tahun.
Dia bilang, "Syekh, saya fulan, saya punya anak 65 perempuan semua." Masya Allah. Bagaimana bisa? Dia cerita tadi. Saya ingin punya laki-laki tapi sekarang belum bisa. Semuanya anak perempuan 65 orang. Syekh, kata dia, 55 sudah menikah, tinggal 10. Anda mau satu? Jadi subhanallah, anak 55 sudah nikah. Semua cucunya kira-kira banyak itu. Bikin dinasti. Jadi subhanallah, seorang ya, diangkat derajatnya karena anaknya sering doakan ampunan baginya. Seorang terhalangi dari api neraka, dia punya dosa banyak, tetapi dia punya anak perempuan banyak yang menghalangi dari neraka jahanam. Luar biasa. Kemudian juga di antaranya jika anak-anak meninggal sebelum balik juga sebab memberi syafaat. Ya. Rasulullah SAW bersabda, "Ma min muslimin yamutu lahu thalathatun minal walad lam yablughul hinth illa talaqahu min abwabil jannati athamaniyati min ayha sya'a dakhal." Siapa yang punya anak 3 orang meninggal sebelum balik, anaknya masih kecil, umur 10 meninggal, 12 meninggal, 8 meninggal, baru lahir meninggal, maka nanti mereka akan menunggu bapaknya, menunggu orang tuanya dari 8 pintu surga, setelah bapaknya mau surga dari mana, dengan syarat bersabar. Subhanallah, punya anak terus meninggal, pahalanya ternyata besar. Ditunggu di pintu surga. Ditunggu di pintu surga. Demikian dalam hadis kata Rasulullah SAW, "Sigaruhum da'amisul jannah." Sigaruhum da'amisul jannah. Itu anak-anak yang meninggal belum balik. Rasulullah menamakan dengan da'amisul jannah. Ya. Doa Musa adalah dabatul ma', yaitu maknanya adalah hewan yang di air yang tidak pernah keluar dari air. Rasulullah menamakan anak-anak tersebut, ya, anak-anak tersebut yang meninggal sebelum balik, ya, maka mereka seperti hewan-hewan air yang tidak pernah keluar dari air. Maksudnya yaitu anak-anak yang selalu di surga, enggak pernah keluar dari surga. Kata Nabi, "Yatalaqa ahaduhum abahu fayakhudhu bi thawbihi fala yantahi hatta yudkhilahu Allahu abahul jannah." Maka ketika dia ketemu ayahnya, dia tarik tangan ayahnya, suruh masuk surga. Dia tarik terus sampai masuk surga. Subhanallah. Itu yang bisa saya sampaikan kepada orang yang ternyata ditakdirkan anaknya meninggal sebelum balik. Menyedihkan, tapi kita bilang pahalanya besar kalau sabar dengan syarat apa? Bersabar. Dengan syarat bersabar. Jadi luar biasa. Anak-anak ini pokoknya anak ini adalah aset terbaik. Kemudian Allah juga mengabarkan bahwasanya kalau ternyata anak kita lebih saleh dan punya surga lebih tinggi, kita bisa diangkat sejarah dengan dia. Dalam 2 ayat Allah menyebutkan. Yang pertama dalam surat An-Nisa, Allah berfirman di akhir ayat 11 dari surat An-Nisa, "Yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hadzal unthayain." Di akhir ayat Allah mengatakan, "Aba'ukum wa abna'ukum la tadruna ayyuhum aqrabu lakum naf'a, fariidatan minallah. Innallaha kana aliman hakima." Kata Allah Subhanahu wa taala, ikutilah hukum waris yang aku tetapkan. Kau tidak tahu ayahmu atau anakmu yang mana yang lebih bermanfaat bagi engkau. Kau tidak tahu di dunia maupun di akhirat. Sebagian ulama di antara Al-Qurtubi menyebutkan, kau tidak tahu anak mana di antara anak-anakmu yang lebih banyak berdoa untukmu ketika di dunia. Kau tidak tahu di antara anak-anak ini yang mungkin kau sepelekan, yang mungkin kau anggap kurang berhasil, ternyata di akhirat surganya tinggi. Sehingga dia bisa mengajakmu untuk naik ke derajat surga yang sama. Jadi di akhirat jika anak kita surganya tinggi, dia bisa ngajak apa? Orang tuanya sederajat. Dan ini juga diisyaratkan oleh Allah dalam surat At-Tur. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Walladzina amanu wattaba'atuhum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wa ma alatnahum min amalihim min syai', kullu imrin bima kasaba rahin." Dan orang-orang yang beriman kemudian diikuti oleh anak-anaknya, alhaqna bihim dzurriyyatahum, maka kami akan susulkan dzurriyyahnya. Dzurriyyah dalam bahasa Arab bisa artinya anak-anak, bisa artinya bapak dan kakek. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ayatul lahum anna hamalna dzurriyyatahum fil fulkil mashhun." Di antara tanda-tanda kebesaran Allah bagi mereka, anna hamalna dzurriyyatahum, kami pernah mengangkat kakek mereka yaitu Nabi Nuh alaihissalam di kapal yang dipenuhi dengan muatan. Jadi sini Allah menamakan Nabi Nuh dengan dzurriyyah, yaitu kakek. Jadi terkadang dzurriyyah artinya apa? Kakek. Oleh karenanya antara anak dan orang tua bisa saling memanfaatkan, saling memberi manfaat.
Di antara kata para ulama, jika sang anak di surga yang tinggi, kemudian ayahnya di surga yang rendah, alhaqana bim dzurriyyatahu, maka ayahnya disusulkan. Wa ma'alatnahu min amalin min syai', dan tidak mengurangi derajat sang anak. Adapun terkait dosa, kalau tidak saling penyebab dosa tersebut, kullu mri'in bima kasaba rahin. Adapun dosa masing-masing. Maka ini semua motivasi kita untuk serius terhadap anak-anak. Kalau anak saleh, maka kita yang diuntungkan dunia maupun di akhirat. Jangan pernah ragu untuk mengeluarkan biaya untuk anak-anak. Jangan pernah pelit terhadap anak. Jangan pelit waktu. Butuh waktu duduk sama anak, diskusi sama mereka, ngobrol sama mereka, beri arahan kepada mereka. Jangan suka-suka telepon mereka, tanya gimana kabar mereka, bagaimana perkembangan mereka. Anak senang diperhatikan oleh orang tuanya. Jangan sampai kita karena cari harta lupa. Allah mengatakan, wa'mur ahlaka bis-shalati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqan nahnu narzuquk. Perintahkan keluargamu di antara anak-anak untuk salat. Ya, dan sabarlah untuk salat, sabar untuk perintahkan mereka. La nas'aluka rizqan. Kami tidak pernah minta rezeki darimu. Yaitu jangan sampai kau cari rezeki karena Allah tidak suruh kau cari rezeki sehingga lupa ngurus apa? Anak-anak. Justru nahnu narzukuk, justru kami yang kasih rizki. Justru kami kasih rizki. Dengan ngurusi anak-anak, suruh anak-anak salat, Allah akan tambahkan rizki. Jangan sampai sebaliknya, gara-gara kita cari rizki, lupa nasihat ya apa? Anak-anak. Terlalu sibuk, di kantor melulu, enggak pernah telepon anak-anak. Gimana salatmu, gimana hafalanmu, gimana teman-teman di kelas, ngobrol sama mereka. Kalau dia bilang anak satu nakal, ya, kamu sabar. Abi saya dibully, arahin kamu sabar kalau dibully harus begini caranya. Cara membalik bully tersebut begini cara. Cara membantah gimana? Ini ajarin dia supaya dia kuat dan tegar dalam sekolah. Perlu perhatian. Tapi demikian saja kajian kita. Semoga bermanfaat. Wallahu ta'ala alam bisawab. Tapi demikian saja. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.